Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Arkan Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan analisis kekritisan lahan das. Analisis kekritisan lahan das dapat dianalisis dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh seperti ArcGIS, QGIS dan sebagainya. Dimana apabila mau melakukan ini dengan penginderaan jarak jauh, kita memerlukan alat dan bahan seperti peta penggunaan lahan atau tutupan lahan, peta kemiringan lereng, peta tingkat bahaya erosi, data atau peta manajemen lahan, serta data atau peta produktivitas lahan. Kemudian adapun parameter untuk penentu lahan itu kritis, sebagaimana kritisnya itu dapat dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 garis miring Menhub 2 tahun 2009 yang meliputi peta penggunaan atau tutupan lahan, peta kemiringan lereng, peta tingkat bahaya erosi, dan peta manajemen lahan dan peta produktivitas lahan. Kemudian peta-peta tersebut akan dilakukan scoring yang berdasarkan pada Perdirjen BPDAS PS nomor 4 tahun 2013. Semua skornya dapat dilihat di peraturan Direktorat Jenderal BPDAS nomor 4 tahun 2013 tersebut. Di mana kemudian peta-peta tersebut akan dilakukan overlay pada ArcGIS, dapat dilakukan pada ArcGIS contohnya. Kemudian dilakukan pembubutan dan scoring dengan parameter ketentuannya masing-masing. Kemudian kriteria untuk lahan kritis ada beberapa dalam Perdirjen BPDAS PS nomor 4 tahun 2013 tersebut. Ada beberapa. Yang pertama seperti kriteria lahan kritis di kawasan hutan lindung. Kemudian ada juga kriteria lahan kritis di kawasan budidaya pertanian. Dan ada juga kriteria lahan kritis di kawasan lindung di luar kawasan hutan. Itu ada di Peraturan Direktorat Jenderal BPDAS PS nomor 4 tahun 2013. Adapun hal-hal yang perlu diketahui, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristianto pada tahun 2021 dengan teman-temannya di DAS Citarum dengan judul Analisis Kekritisan Lahan pada Fungsi Kawasan Konservasi DAS Citarum dengan menggunakan software ArcGIS, di mana dalam penelitiannya dijelaskan juga lahan kritis itu bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburannya itu sangat rendah. Itu untuk lahan kritis. Di samping itu, perilaku masyarakat yang belum mendukung konservasi seperti illegal logging dan penyerobotan lahan hutan akan menyebabkan deforestasi. Di mana adapun upaya mengendalikan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan konservasi yang merupakan bagian di wilayah DAS, maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan rusak atau kritis serta pengembangan fungsi DAS yang untuk terus ditingkatkan. Kemudian dengan dijelaskan juga pada penelitian Kristianto tersebut, dengan SIG dapat memudahkan dalam melihat fenomena kebumian tersebut dengan lebih baik, di mana SIG ini Sistem Informasi Geografis atau penginderaan jarak jauh mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital, bahkan integrasi data yang beragam dari citra, satelit, atau udara, peta, bahkan data statistik, di mana ini dapat sangat efisien untuk menganalisis kekritisan lahan. Beberapa permasalahan pokok yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam upaya rehabilitasi lahan juga
jelaskan pada penelitian Kristianto, di mana permasalahan pokok tersebut adalah tekanan penduduk terhadap lahan yang sangat tinggi, dan hal ini ditunjukkan oleh luas kepemilikan lahan yang rendah, yaitu kurang dari 1 hektar. Kondisi ini memicu terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, sehingga terjadi erosi, banjir, tanah longsor di beberapa wilayah Sutdas. Kemudian ada juga penerapan teknik konservasi tanah dan air yang belum tepat, rendahnya tingkat adopsi masyarakat terhadap ilmu dan teknologi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peranan hutan dalam konservasi tanah dan air. Hal tersebut dituturkan dalam penelitian Pratiwi dan Salim pada tahun 2019 dengan judul Arahan Prioritas Rehabilitasi Lahan Kritis di Subdas Cisangkuy, Das Citarum, yang diterbitkan oleh IPB. Kemudian ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kekritisan lahan das, yang dimana menurut FAO 2015 atau Food and Agriculture Organization, penting untuk melakukan pendekatan ekosistem, di mana mengelola lahan secara holistik dan mempertimbangkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada dalam ekosistem perlu untuk diperhatikan. Kemudian ada juga peran teknologi. Menurut Journal of Soil and Water Conservation tahun 2020, penggunaan teknologi seperti drone dan sensor tanah akan sangat memudahkan dan semakin memudahkan dalam pengelolaan lahan yang kritis. Kemudian juga ada disampaikan oleh Conservation Biology tahun 2018, keterlibatan masyarakat itu adalah hal yang sangat penting, di mana keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program konservasi sangat penting untuk keberlanjutan di lahan kritis. Mungkin sekian saja penjelasan saya terkait dengan kekritisan lahan seperti yang saya sampaikan. Terima kasih.